Berpegang teguhlah kepada hati nurani. Karena hati nurani itulah yang tidak akan pernah berdusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah saya dapat berjumpa kembali dengan sahabat penonton channel YouTube Bustami Narda yang dimuliakan Allah. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda dimanapun berada selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada, kedatangan bulan Ramadan tahun ini sekali lagi saya katakan sungguh merupakan keberuntungan yang tidak ternilai harganya bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini kita dapat memohon keampunan atas segala dosa, khilaf dan salah yang telah kita perbuat selama ini. Di dalam bulan Ramadan inilah salah satu kesempatan yang sangat istimewa bagi kita untuk merenungkan sedalam-dalamnya. Apakah yang kita lakukan selama ini telah benar-benar sesuai dengan hati nurani kita? Yakni hati yang tidak bisa didustai. Hati yang benar-benar bersih. Hati yang benar-benar jernih di dalam melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang keliru. Banyak sekali orang mengatakan suatu kebenaran menurut dia yang didasari oleh berbagai disiplin ilmu yang dia miliki, yang didasari oleh berbagai argumentasi dengan alasan pengalaman dan wawasannya yang sangat-sangat luas. Tetapi ketahuilah, ada kalanya kebenaran yang dikatakannya itu bukanlah kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena kebenaran yang sebenar-benarnya adalah yang sesuai dengan hati nurani. Hati nurani ini dimiliki oleh semua orang. Dimiliki oleh orang yang tidak berpendidikan sampai kepada orang yang berpendidikan. Dimiliki oleh orang yang luas wawasannya sampai kepada orang yang sangat sempit wawasannya. Seorang perampok misalnya, ketika dia melakukan perampokan dengan gembira mendapatkan uang, mungkin saja karena membunuh orang yang memiliki uang yang diambilnya, dia bergembira ria. Tetapi jika ditanyakan kepada hati nuraninya pasti akan mengatakan bahwa itu adalah salah, bahwa yang dilakukannya itu tidaklah baik. Seseorang yang berpendidikan tinggi, yang memiliki jabatan penting, yang melakukan sesuatu tindakan yang tidak benar, seperti menzalimi orang, menganiaya orang, menghukum orang dengan tidak adil. Ketika berbicara dengan koleganya, mungkin dia gembira, itulah yang benar,
dengan berbagai argumen yang dikatakannya. Tetapi ketika dia bertanya kepada hati nuraninya mengatakan bahwa dilakukannya itu tidaklah benar. Karena itu, jika kita melakukan sesuatu hal atau akan melakukan sesuatu hal, berpegang teguhlah kepada hati nurani. Karena hati nurani itulah yang tidak akan pernah berdusta. Seorang kepala desa, seorang bupati, wali kota, gubernur, menteri, kepala dinas, kepala suku, ketua pemuda, ketua ormas, pimpinan rumah tangga, ketika dia melakukan kekeliruan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, itulah salah. Tetapi yang dilakukannya memang sesuai dengan hati nuraninya, itulah yang benar. Karena itu, sering orang menyepelekan hati nuraninya. Karena ingin mendapatkan sesuatu hal, karena ingin melakukan sesuatu hal untuk mencapai tujuannya. Banyak orang yang mengatakan ketika dia menduduki suatu jabatan dengan cara curang, itu benar katanya. Banyak orang yang mengatakan benar ketika dia menghukum seseorang yang seharusnya pasal hukuman orang itu hanya setahun. Tetapi dia tuntut 5 tahun. Atau dia bela menjadi bebas. Atau dia hukum menjadi 3 tahun. Hati nuraninya mengatakan bahwa itu adalah keliru, itu adalah salah. Dan banyak orang yang mengenyampingkan hati nuraninya demi jabatan, demi kekuasaan, demi uang, demi mengatakan bahwa dia benar. Karena itu, di bulan Ramadan ini kita dapat hendaknya merenungkan sudah seberapa jauh kita menyimpang dari hati nurani kita dalam melakukan sesuatu hal, dalam memutuskan sesuatu hal, dalam menimbang sesuatu hal. Memang tidak mudah melakukannya. Melakukan sesuatu hal dengan hati nurani tidak mudah. Tetapi perlu dilakukan. Banyak orang yang bersih tegang kalau kita lihat di dalam debat-debat. Kata ini yang benar, kata ini yang benar. Tetapi kita akan dapat nilai. Ini orang berbicara dengan hati nuraninya ini. Ini orang berbicara dengan nafsunya ini. Atau bukan dengan hati nurani. Seorang wartawan kalau menulis berita dengan hati nurani, dia akan menuliskan benar-benar yang benar sesuai fakta. Seorang pejabat kalau memutuskan sesuatu, kalau mengambil suatu langkah dengan hati nurani, dia akan mengambil keputusan, memutuskan dengan benar. Sesuatu yang tidak benar akan bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik kebenaran. Karena itu, pada bulan Ramadan ini kita benar-benar mendapat kesempatan untuk merenungkan sudah berapa banyak kita menyimpang dari kebenaran selama ini dalam melakukan sesuatu. Dalam memimpin, dalam bertindak, dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan. Sudah berapa jauh kita menyimpang dari kebenaran. Saya ingin membacakan satu ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدق الله العظيم. Surat Al-An'am ayat 92. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kerana kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi sahabat sekalian, terutama sekali bagi saya sendiri, mari kita pergunakan kesempatan bulan Ramadan ini untuk benar-benar merenungkan tentang apa saja atau semampu apakah kita selama ini menuruti hati nurani kita di dalam melakukan sesuatu hal. Apakah kita selama ini hanya melakukan itu untuk orang lain saja, sedangkan untuk kita tidak kita lakukan. Dan saya ingin mengakhiri pertemuan kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi sahabat yang ingin mengaminkannya. Saya mohonkan kepada Allah agar Allah mengabulkan doa ini sekalian untuk sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuqad lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at wa turfa'na biha innaka 'alan darajat wa tuballighna biha as-salati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati bi firli wa anta khairur rahimin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah terhadap semua yang kami lakukan selama ini dalam kehidupan kami yang tidak sesuai dengan hati nurani kami. Ya Allah, ya Rabb, andaikan Engkau tidak mengampuni kami atas kesalahan kami yang melakukan sesuatu hal tidak sesuai dengan hati nurani kami ini, sungguh kami akan tetap bergelimang dosa. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, selama ini mungkin saja kami di dalam memimpin, baik memimpin keluarga, memimpin desa, memimpin kabupaten kota, memimpin daerah, memimpin suatu negara, memimpin apapun. Mungkin saja kami memimpin telah tidak lagi mempergunakan hati nurani. Akibatnya, kepemimpinan kami telah banyak menyengsarakan orang, telah banyak membuat orang teraniaya kerana ketidakadilan kami. Karena itu, ya Allah, ampuni kami dari dosa-dosa kami ini, ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, jadikanlah saat ini, detik ini, sebagai pembatas bagi kami untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kami ke depan, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami ini manusia yang benar-benar bisa berlaku, bertindak, berbuat sesuai dengan hati nurani kami, sesuai dengan kebenaran dari Engkau, ya Allah. Ya Allah, beri kami kekuatan, ya Allah, untuk menghindar dari kekeliruan, untuk menghindar dari ketidakadilan, untuk menghindar dari kezaliman, untuk menghindar dari semua perbuatan tidak Engkau inginkan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kabulkanlah doa kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sahabat sekalian, semoga pertemuan kita ini ada manfaatnya, baik bagi penonton sekalian, terutama sekali bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.